Joko Widodo bisa diancam hukuman mati oleh Dame Harilubis, pengamat KUHP, Kebijakan Umum Hukum dan Politik. Proyek PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang merupakan proyek properti raksasa yang dikembangkan oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI, perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Proyek ini awalnya ditetapkan sebagai proyek strategi nasional PSN pada Maret 2024, namun sudah dicabut dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo pada September 2025 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Terhadap pembatalan SK tentu menjadi temuan kuat hukum, selain temuan lain yang sempurna terhadap tuntutan hukum yang sedang berjalan kepada seorang kepala desa yang berhubungan dengan praktik birokrasi ilegal penjualan laut sehingga terindikasi sebagai tindak pidana delik umum atau KUHP dan khusus Undang-Undang Tipikor. Maka beberapa kemungkinan pasal yang dapat dikenakan atas perbuatan pengurugan dan jual beli laut. Pertama, pasal 263 KUHP, pemalsuan surat biasa atau akte di bawah tangan. Kedua, pasal 264 Jungto 266 KUHP, pemalsuan surat terbit, akte otentik, Jungto SHM dan atau HGU. 3. Pasal 415 KUHP, penggelapan dalam jabatan atau disfungsi kewenangan. 4. Pasal 3, 5, atau 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena suap dilakukan pada ruang lingkup ASN atau pejabat publik penyelenggara negara. Dan tentunya perbuatan atau pengurusan surat menyurat yang menyangkut izin atau lainnya akan dilakukan melalui praktik penyalahgunaan kewenangan dalam hubungannya dengan kegiatan properti yang terkait pengurukan laut, lalu berproses penjualan laut untuk tempat tinggal atau kantor ataupun pergudangan, maka pastinya berhubungan dengan sektor ekonomi atau bisnis keuntungan. Maka kemungkinan besar bakal ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan dengan karakter sesuai pasal suap atau korupsi. Namun, pasal-pasal yang tepat akan tergantung pada konteks dan fakta kasus yang spesifik pada diri si pelaku. Terhadap kasus pengurukan PIK 2 yang heboh dan viral, penyidik walau tanpa adanya laporan masyarakat dapat melakukan investigasi langsung dan terbuka atau teknis klarifikasi maupun terlebih dulu dengan pola razia agar pihak penyelidik dapat melakukan analisis yang mendalam untuk menentukan pasal-pasal lain yang mungkin relevan dikenakan terhadap siapapun pelaku atau otak pelaku sekalipun diantaranya adalah Joko Widodo. Joko Widodo memang harus bertanggung jawab bahkan dikenakan pemberatan dalam pasal 52 KUHP terhadap ancaman hukuman terhadap pasal-pasal terkait pengurukan dan proses pelepasan hak atau proses jual beli dan atau persertifikatan laut yang diuruk. Selain Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia saat itu, penetapan PSN PIK 2 yang harusnya mengetahui ketentuan larangan transaksional jual beli terhadap wilayah laut atau fede asas fiksi hukum. Terhadap Joko Widodo memang telah menunggu segudang kasus pidana yang bisa membuat Joko Widodo dan para penyertanya mendapat ancaman hukuman mati.